Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita sekarang melanjutkan lebih jauh lagi dari Matius 7 ayat 1-5 tentang hal menghakimi. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik," Tuhan Yesus berkata, "keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Hari ini kita masuk Bapak Ibu, bagian yang kedua, apa itu? Di mana anak-anak Tuhan boleh menghakimi sesama anak Tuhan. Jadi beberapa hari yang lalu kita telah belajar, kita dilarang menghakimi. Ada 5 alasan kenapa kita dilarang menghakimi. Tapi firman Allah juga memberitahu Bapak Ibu dan saya, kita diperbolehkan menghakimi dengan persyaratan yang ketat. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat, kenapa kita boleh menghakimi. Alasan yang pertama, kenapa sesama anak Tuhan diperbolehkan untuk menghakimi sesamanya. Yang pertama, kita hanya boleh menghakimi jika penghakiman kita sungguh adil. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan begini, Yohanes 7 ayat 23. Saya bacakan ayatnya, Injil Yohanes pasal 7 ayat 23. Firman Allah berkata, "Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat?" Ayat 24, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Jadi Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 23 dan 24 memperbolehkan sesama anak Tuhan untuk menghakimi, tapi jangan menghakimi apa yang nampak. Betapa pentingnya menghakimi secara adil, Bapak Ibu. Saya ingin menerangkan ayat ini kepada Bapak Ibu. Kita tahu bersama-sama, orang-orang Farisi marah karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalian itu demi tidak melanggar hukum Musa, kalian menyunat orang pada hari Sabat. Peraturan Musa kalian taati, padahal peraturan itu tidak datang dari Musa. Peraturan itu telah datang dari nenek moyang kita, Tuhan Yesus berkata begitu. Abrahamlah orang yang pertama sekali diminta oleh Allah untuk sunat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begini, demi supaya jangan melanggar hukum Musa, kalian menyunat orang di hari Sabat. Sekarang, aku menyembuhkan orang di hari Sabat. Seluruh tubuhnya menjadi sembuh. Kenapa engkau menghakimi? Yesus mau mengatakan apa? Di hari Sabat, engkau menyakiti orang dengan menyunat seseorang. Disunat itu sakit Bapak Ibu, apalagi di zaman dulu. Disunat itu sakit. Nah Tuhan Yesus mengatakan, di hari Sabat, engkau menyakiti orang, engkau boleh. Lalu kenapa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang tidak boleh? Nah Tuhan Yesus kemudian berkata, jangan menghakimi apa yang nampak. Hakimilah dengan adil. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya, kita sesama anak Tuhan, boleh menghakimi. Kalau tidak boleh menghakimi, bagaimana mungkin seorang anak Tuhan boleh menjadi hakim di pengadilan negeri? Bapak Ibu, bukankah di dunia ini ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi hakim di negara mereka masing-masing, di negeri kita Indonesia? Ada hakim-hakim yang anak Tuhan, hakim-hakim yang Kristen. Jika anak Tuhan tidak boleh menghakimi, lalu bagaimana mereka bisa menghakimi? Karena itu Tuhan Yesus memberi aturan Bapak Ibu yang ketat. Kita boleh menghakimi. Yang pertama, kita diperbolehkan selama penghakiman kita adil. Tidak boleh menghakimi apa yang nampak. Kita harus menghakimi secara total, menyeluruh, tuntas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 tadi, ayat 1-5. Tuhan Yesus berkata, lepaskan dulu balok di matamu, supaya engkau melihat saudaramu dengan terang. Jadi, kalau seseorang bisa melepaskan balok di matanya, dia bisa melihat orang lain dengan jelas, sehingga dia bisa menghakimi dengan jelas. Jadi pelajarannya Bapak Ibu, kita boleh menghakimi selama kita berlaku adil. Bagaimana caranya? Kita lepaskan dulu balok di mata kita, baru kita bisa menilai dengan adil. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.